Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan income statement. Untuk mencari sales ini, kalian dapat mencarinya pada worksheet. Pada worksheet ini, salesnya sebesar 29 juta. Maka kalian buatlah di sebelah sini sebesar 29 juta. Untuk sales return, sales diskon sampai forecast sales ini, kalian dapat mencarinya pada worksheet. Dan untuk mencari net forecast ini, kalian dapat menambahkan antara forecast return dengan forecast salesnya. Maka didapati hasil sebesar Rp6.552.000. Dan untuk mencari barang tinggal untuk dijual ini, kalian dapat menemuinya dari hasil penambahan antara forecast dengan break-in, yaitu sebesar Rp43.528.000. Untuk mencari barang tinggal untuk dijual ini, kalian dapat mencarinya dari hasil penjumlahan antara forecast dengan break-in, yaitu sebesar Rp43.528.000, dengan menguranginya dengan forecast return, forecast sales, yaitu yang sebesar Rp6.553.200.000. Maka dapatilah hasilnya sebesar Rp36.974.800. Maka dapatilah hasilnya sebesar Dan untuk merchandise inventory ini, kalian dapat mencarinya dari hasil persediaan yang saya jelaskan tadi sebelum pembuatan jurnal penyesuaian. Cost of goods sold ini kalian dapat menemuinya dengan cara pengurangan antara barang tinggal untuk dijual dengan merchandise inventory kita. Maka dapatilah hasilnya sebesar 35 juta ini. Setelah itu kalian kurangilah net sales-nya ini, net sales dengan cost of goods sold untuk mencari apakah kita laba atau rugi. Dikarenakan saya rugi, maka saya buat loss. Dan untuk mencari beban ini kalian dapat mencarinya pada worksheet, yaitu kepala 6. Setelah kalian membuat semua bebannya, kalian dapat menambahkannya dan dibuat di sebelah sini. Dan apabila telah selesai, kalian dapat menambahkan antara beban ini dengan loss yang saya buat sebelumnya, yaitu hasil dari pengurangan antara cost of goods sold dengan net sales-nya. Dikarenakan saya juga rugi, maka akan saya buat loss, yaitu sebesar 30.401.217 perak rupiah. Dan pada equity of statement ini akan ada modal awal, rugi, withdrawing, dan modal akhirnya. Pada modal awal saya mengisi sebesar 250 juta. Dikarenakan kerugian yang saya buat tadi, saya mengalami kerugian sebesar 30 juta ini. Dengan withdrawing sebesar 5 juta. Withdrawing ini kalian kurangilah, maka dapati hasil sebesar 35 juta. Dengan modal akhir sebesar 214 juta. Modal akhir ini kalian dapati dari pengurangan antara modal awal dengan kerugian kita. Sedangkan untuk kerugian yang 35 juta ini dapat kalian temui dengan cara penambahan kerugian ini dengan withdrawing, maka dapatlah hasilnya sebesar 35 juta. Selanjutnya akan saya jelaskan cara pembuatan balance sheet. Pada akun balance sheet ini akan ada akun aktiva, pasiva, dan akun lainnya. Pada akun aktiva ini, dari akun cash sampai akun depre of equipment ini, kalian dapat mencarinya pada worksheet. Sedangkan untuk akun pasiva, dari akun payable sampai net revenue ini, kalian dapat juga mencarinya pada worksheet. Sedangkan untuk equity, kalian dapat menemukannya pada laporan perubahan modal. Sebelum itu, marilah saya tunjukkan untuk hasil yang lebih lengkap. Nah, seperti inilah yang terjadi apabila semuanya telah saya isi. Sekarang kita masuk pada akun closing journal atau disebut dengan jurnal penutup. Pada closing journal ini, akun-akun nominal kita tutup seperti akun income ini statement tadi. Misalnya akun-akun yang terletak pada saldo debit dibuat di kredit dan begitu juga dengan sebaliknya. Untuk hasil yang lebih memahami, saya buat terlebih dahulu. Nah, beginilah bentuk apabila telah selesai.
Setelah dicatat pada closing journal, jangan lupa juga kalian membuatnya pada buku besar. Nah, di sini pada akun post closing balance saya isi terlebih dahulu. Untuk mencarinya, kalian dapat mencarinya pada akun buku besar. Sekian, terima kasih dari video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.